Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia Vitasari. Saya dari jurusan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Palangkaraya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang video yang sama, yaitu video tentang bahasa Indonesia, yaitu kita akan memasuki ke hakikat paragraf. Jadi selamat menonton. Halo. Jadi yang harus kita ketahui adalah pengertian paragraf itu sendiri. Jadi ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian paragraf? Jadi, paragraf adalah bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata, dengan bagian yang agak menjorok ke dalam. Jadi, karena demikian kita bisa melihat paragraf itu terletak di mana. Lalu, paragraf juga merupakan miniatur dari sebuah karangan. Jadi, jika kita bisa membuat paragraf yang baik, itu sama artinya dengan kita mempunyai gambaran untuk membuat karangan yang baik. Lalu, sebenarnya paragraf ini mempunyai arti yang luas. Lanjut, yaitu paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan, yaitu atau ide pokok. Setelah kita mengetahui pengertiannya yang cukup luas, lalu kita akan memasuki ke ciri-ciri paragraf yang efektif. Apa sih ciri-ciri paragraf yang efektif itu? Yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Hal ini seperti kita mempunyai ide pokok yang diletakkan di awal misalnya. Lalu di ide pokok tersebut dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas yang diikutinya. Lalu pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Lalu gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Karena apa? Karena kalimat yang lugas merupakan kalimat yang mudah dimengerti oleh para pendengar atau pembacanya. Lalu, ada lagi loh yang terakhir, yaitu kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Jadi, bisa dikatakan dalam sebuah paragraf, kalimatnya saling berhubungan. Lalu, kita akan memasuki ke struktur paragraf. Apa itu struktur paragraf? Struktur paragraf terdiri dari kalimat topik, ada kalimat pengembang langsung, dan juga kalimat pengembang tak langsung. Paragraf yang baik adalah paragraf yang secara rambu-rambu meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan, ketuntasan, keruntutan, dan juga konsistensi. Jadi, untuk itu kita harus benar-benar memahami paragraf itu dengan baik. Jadi, kita akan lanjut ke pengertian yang berikutnya, yaitu sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Lalu, sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Lalu, ada juga yang disebut dengan kata transisi. Apa itu kata transisi? Kata transisi merupakan ungkapan penghubung antar kalimat, dapat menyatakan tambahan, pertentangan, perbandingan, akibat hasil, tujuan, singkatan, waktu, ataupun tempat. Jadi memang benar-benar banyak kata transisi yang bisa dijelaskan. Lalu kita akan melanjutkan ke referensi atau pengacuan. Jadi apa sih itu referensi? Jadi referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referensi dengan lambang yang dipakai untuk mewakilkannya secara langsung. Lalu dalam referensi ini ada apa saja yang termasuk di dalamnya. Jadi sebenarnya termasuk di dalam sini ada banyak sekali, yaitu pronomina persona, demonstrativa, pemarkah keatraktifan atau kedefinitan, substitusi, elipsis, sinonim, antonim. Lalu kita akan memahami dulu antonim ini sebenarnya banyak oposisinya, yaitu ada oposisi mutlak, oposisi tidak mutlak, lalu oposisi hierarki, relasional, dan juga majemuk. Oke, kita akan melanjutkan, yaitu dilanjut dengan hiponim, kemeroniman, dan repetisi. Sebuah paragraf dikatakan
Runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang diloncat-loncat, lalu sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Itulah kenapa sebuah paragraf itu harus berurutan dan tidak boleh melompat-lompat. Lalu yang terakhir di hakikat paragraf ini adalah konsistensi atau sudut pandang. Seperti yang kita ketahui, sudut pandang itu ada yaitu misalnya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang pengamat, lalu ada juga sudut pandang dari. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan tentang hakikat paragraf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapannya. Jadi terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.